Halo guys, udah masuk ke part 3 aja nih kita. Kalian tahu nggak sih, kita kan ngomongin monarki. Dan ternyata monarki itu memiliki sebuah sisi gelap loh. Kalian mau tahu nggak? Tonton videonya ya. Monarki adalah sistem pemerintahan yang dimana sistem dipegang oleh satu orang yang berkuasa. Maka dari itu, sistem pemerintahan ini memiliki banyak sekali kelemahan-kelemahan dalam sistemnya. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah ketidaksetaraan sosial. Umumnya, dalam sistem monarki, raja atau ratu serta keluarganya memiliki kendali yang kuat atas kekayaan, kekuasaan, dan hak istimewa. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan yang signifikan antara masyarakat umum dan elit pemerintahan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Masyarakat umum mungkin merasa terpinggirkan, tidak diberi kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya, dan kesenjangan sosial semakin meningkat. Selain itu, sistem monarkis seringkali tidak selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati. Banyak kali keberhasilan kepemimpinan terjadi berdasarkan pewarisan atau hubungan darah, bukan didasarkan pada kompetensi atau pilihan rakyat. Ini menunjukkan bahwa rakyat tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pemimpin negara, sehingga proses ini melanggar prinsip dasar sistem demokrasi yang adalah kedaulatan rakyat. Ketika tidak ada mekanisme partisipasi rakyat dalam menentukan pimpinan mereka, kekurangan tersebut berpotensi menciptakan ketidakpuasan dan perasaan kurang memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Di samping itu, keberadaan monarki juga mengakibatkan beban finansial yang signifikan. Banyak sekali uang yang dikeluarkan dari anggaran negara untuk mendukung gaya hidup mewah keluarga kerajaan, termasuk merawat istana, mengadakan upacara kerajaan, dan memenuhi berbagai kebutuhan khusus mereka. Uang yang seharusnya digunakan untuk mendukung kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur dan layanan sosial malah dipindahkan untuk memenuhi kemewahan serta menunjukkan tanda-tanda istimewa bagi monarki. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan di antara masyarakat, terutama saat ada kebutuhan mendesak yang tidak dipenuhi. Walaupun monarki sering memiliki kekuasaan politik yang berpengaruh, tidak ada jaminan bahwa kekuasaannya akan selalu digunakan dengan bijaksana. Tidak ada perbedaan antara sistem pemerintahan yang lain, monarki juga berpotensi untuk mengalami penyalahgunaan kekuasaan. Jika seorang raja, ratu, atau anggota keluarga kerajaan yang berkuasa memiliki sifat otoriter atau korupsi, mereka dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memenuhi kepentingan individual atau kelompok tertentu. Meskipun sistem monarki memberikan stabilitas politik dalam beberapa hal, namun juga membawa malapetaka. Salah satu contoh negara yang mengalami kejatuhan pemerintahan menggunakan sistem pemerintahan monarki adalah negara Perancis. Louis XVI terpaksa meningkatkan beban pajak yang ditanggung oleh rakyat. Terdapat 3 golongan sosial di masyarakat Prancis, yaitu rohaniawan dan bangsawan yang memiliki hak istimewa serta rakyat biasa yang harus menanggung beban pajak. Ketegangan mencapai puncak saat Majelis Nasional terbentuk yang berupaya mendorong konstitusi baru dan mengakhiri hak istimewa bangsawan. Pada tahun 1793, eksekusi Louis XVI dan Maria Antoinette terjadi yang menandai kejatuhan monarki Prancis dan pendirian Republik Prancis. Voltaire merupakan tokoh ketiga. Pembicaraan kritik pemerintahan Louis XVI amat gencar oleh dia. Banyak filsuf era pencerahan yang kerap mengungkapkan komitmennya terhadap pengakuan hak-hak dasar manusia, kebebasan beragama, kebebasan sipil, dan upaya mewujudkan keadilan hukum. Ketika monarki absolut masih berkuasa, dia juga turut menjadi pendukung utama ide reformasi sosial di Prancis. Sistem pemerintahan monarki yang dikuasai oleh satu orang dan diturunkan secara turun-temurun seringkali dianggap sebagai tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Walaupun dalam ajaran Islam tidak dikatakan secara jelas tentang sistem pemerintahan menjadi pedoman sebagai sistem pemerintahan ideal. Dalam ajaran Islam, sebagai pemimpin keadilan adalah hal yang paling penting dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin, khilafah, sultan maupun amir diharapkan dapat berperilaku adil tanpa memandang kasta maupun golongan rakyatnya, tanpa memandang usia, jenis kelamin, kekayaan, ataupun hubungan keluarga. Semuanya dipukul rata tanpa ada pengumpulan hukum yang berlaku.
Sistem pemerintahan monarki yang biasanya terlihat memiliki kesenjangan sosial dikarenakan terdapat perbedaan kesejahteraan dan kekayaan jelas berpotensi melanggar prinsip ini. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab agar rakyatnya mendapatkan hak-hak mereka secara adil dalam hal politik, ekonomi maupun sosial. Dalam sistem monarki, biasanya keputusan diambil oleh para penguasa, sedangkan dalam Islam, sebuah kesepakatan apapun diperlukan sebuah musyawarah agar keputusan yang diambil memang mencerminkan kebutuhan masyarakat serta mendukung kemaslahatan umum. Lalu Islam mengajarkan untuk bertanggung jawab kepada Allah dan rakyatnya dengan sistem monarki yang dimana tahtanya diturunkan secara turun-temurun, menjadikan penguasa berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang berakhir dalam sistem monarki yang tidak sesuai dengan ajaran Islam adalah sistem pemerintahan monarki tidak terbatas terhadap penguasa, bertentangan dengan ajaran Islam, memiliki beberapa aturan syariah serta tunduk pada nasihat para ulama dan masyarakat. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Ya, semoga diberikan kesehatan, panjang umurnya. Nah, untuk minggu ke depan aku bakal lanjut ngepost loh. Jadi tunggu video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.